Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ari Widodo dari kelas 03 PIEP 001 Prodi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Belajar dan Pembelajaran, materi Model Pembelajaran Quantum Learning. Dosen pengampu Ibu Chandra Abdillah SPD MPD. Nah, Sobat Kojar, pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi terkait model pembelajaran quantum learning. Nah, agar Sobat Kojar dapat memahami materi model pembelajaran quantum learning secara baik, maka Sobat Kojar wajib nih untuk menonton video pembelajaran kali ini. Nah, Sobat Kojar, selamat menyaksikan. Nah, Sobat Kojar, masih ingatkah kalian dengan materi sebelumnya? Nah, pada materi sebelumnya, kita kan sudah membahas mengenai konsep model pembelajaran. Nah, apa sih model pembelajaran itu? Nah, menurut Trianto tahun 2015 halaman 51, model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam konteks tutorial. Nah, jadi di sini artinya model pembelajaran ini merupakan sebagai suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran, baik itu di dalam kelas maupun dalam konteks pembelajaran tutorial. Nah, sebagai suatu kerangka, model pembelajaran ini memberikan panduan bagi pendidik untuk merancang strategi pengajaran yang efektif dan terstruktur. Dalam konteks ini, peran model pembelajaran ini sangatlah amat penting karena membantu guru mengorganisir materi pembelajaran, memilih metode pengajaran yang sesuai, dan merancang kegiatan yang dapat memfasilitasi pemahaman siswa secara optimal. Nah, dengan demikian, model pembelajaran menjadi landasan bagi proses pendidikan guna mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, kemudian terdapat ciri-ciri model pembelajaran. Menurut Kardi dan Nur dalam Ngalimun, tahun 2016 halaman 7-8, model pembelajaran ini memiliki 4 ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode, atau prosedur. Nah, ciri-ciri tersebut antara lain ialah yang pertama, model pembelajaran merupakan rasional teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Nah, jadi model pembelajaran ini harus memiliki dasar logis dan teoritis yang dapat dijelaskan secara rasional. Ini berarti bahwa penyusun model harus mendasarkan desainnya pada pemikiran dan teori yang kokoh, sehingga ada dasar yang kuat untuk penerapan model tersebut. Kemudian yang kedua, berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar atau memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, jadi model pembelajaran ini harus mencakup landasan pemikiran yang jelas mengenai apa yang akan dipelajari dan bagaimana peserta didik akan belajar. Ini melibatkan penetapan tujuan pembelajaran yang spesifik dan pembelajaran yang diinginkan dari model tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, ada tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Agar model pembelajaran dapat berhasil dilaksanakan, maka diperlukan tingkah pembelajaran tertentu. Hal ini mencakup interaksi, aktivitas, atau langkah-langkah khusus yang harus dilakukan peserta didik agar proses pembelajaran berjalan sesuai dengan model yang telah dirancang. Yang keempat, itu ada lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Nah, lingkungan belajar yang sesuai juga merupakan ciri-ciri penting dari model pembelajaran. Faktor-faktor seperti ruang fisik, dukungan instruksional, dan sumber daya harus diperhitungkan untuk menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, kemudian terdapat fungsi model pembelajaran. Fungsi model pembelajaran ini adalah pedoman dalam perancangan hingga pelaksanaan pembelajaran. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Trianto tahun 2015 halaman 53 yang mengemukakan bahwa fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang, pengajar, dan para guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, jadi Sobat Kojar, model pembelajaran ini memiliki peran penting sebagai panduan dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran.
Model pembelajaran ini memberikan kerangka kerja kepada perancang, pengajar, dan guru. Tentunya yang dapat membantu mereka merencanakan strategi pengajaran, memilih metode yang sesuai, dan mengelola pembelajaran secara efektif. Dengan mengikuti model pembelajaran, para pengajar ini dapat lebih terarah dalam mencapai tujuan pembelajaran dan tentunya meningkatkan efisiensi dalam penyampaian materi. Nah, berikutnya terdapat komponen model pembelajaran. Komponen model pembelajaran ini merupakan bagian-bagian yang menjadikan suatu model pembelajaran ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Misalnya, suatu model pembelajaran memiliki komponen sinteks yang merupakan acuan dasar dari keseluruhan urutan fase yang harus dilakukan agar kita menerapkan konsepsi dari model pembelajaran tersebut. Nah, kemudian komponen model pembelajaran ini terdiri atas satu, sinteks, yaitu merujuk pada urutan fase dalam menerapkan konsep pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada sistem sosial. Sistem sosial ini menekankan interaksi sosial dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, ada prinsip reaksi. Prinsip reaksi ini mengacu pada respon peserta didik terhadap pembelajaran. Kemudian yang keempat, itu ada sistem pendukung. Sistem pendukung ini mencakup dukungan teknologi dan sumber daya. Kemudian yang kelima, itu ada dampak instruksional dan pengiring, pembahas hasil dan panduan dalam penerapan model pembelajaran. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Utomo tahun 2020 halaman 43. Nah, Sobat Kojar, selanjutnya kita akan membahas materi inti, yaitu mengenai model pembelajaran quantum learning. Adapun hal-hal yang akan kita bahas dari metode pembelajaran quantum learning yaitu pertama mengenai pengertian, kedua mengenai tujuan, kemudian yang ketiga mengenai karakteristik, kemudian yang keempat mengenai langkah-langkah, kemudian yang kelima mengenai kelebihan, dan yang keenam mengenai kelemahan dari metode pembelajaran quantum learning tersebut. Nah, jadi Sobat Kojar, terus saksikan video pembelajaran ini ya. Nah, baiklah Sobat Kojar, kali ini kita langsung akan membahas materi inti yang pertama yaitu mengenai pengertian model pembelajaran quantum learning. Menurut Kosasih dan Sumarna tahun 2013, quantum learning ini adalah model pembelajaran yang menyenangkan serta menyertakan segala dinamika yang menunjang keberhasilan pembelajaran itu sendiri dan segala keterkaitan, perbedaan, interaksi, serta aspek-aspek yang dapat memaksimalkan momentum untuk belajar. Nah, jadi intinya model pembelajaran quantum learning ini adalah suatu strategi dan kiat belajar yang memadukan unsur seni, faktor potensi diri, dan lingkungan belajar sehingga proses belajar siswa menjadi lebih meriah, menyenangkan, dan bermanfaat. Dan tentunya quantum learning ini merupakan metode yang mengedepankan suasana yang nyaman dalam proses belajar sehingga menyenangkan selama proses pembelajaran. Nah, materi berikutnya yaitu terdapat tujuan model pembelajaran quantum learning. Tujuan model pembelajaran quantum learning yang pertama yaitu menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Artinya, model pembelajaran quantum learning ini mengacu pada pendekatan pembelajaran yang menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, stimulatif, dan kolaboratif. Ini melibatkan penggunaan metode pengajaran yang memperhitungkan keberagaman gaya belajar serta memanfaatkan teknologi dan interaksi sosial untuk meningkatkan efektivitas belajar. Kemudian yang kedua, ada menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Nah, quantum learning ini menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek emosional dan psikologi siswa. Jadi, pembelajaran ini menjadi lebih menarik dengan memanfaatkan elemen kreatif, permainan, dan aktivitas yang memicu minat siswa. Nah, konsep ini menciptakan suasana positif yang meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam proses belajar. Nah, kemudian yang ketiga, ada menyesuaikan kemampuan otak dengan yang dibutuhkan oleh otak. Nah, jadi model pembelajaran quantum learning ini memperhatikan bagaimana otak mengolah informasi. Quantum learning juga berusaha menyesuaikan metode pengajaran dengan cara kerja otak, mengintegrasikan berbagai elemen seperti visualisasi, cerita, dan pengalaman langsung. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan retensi dan pemahaman materi. Kemudian yang keempat, membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir. Nah, jadi quantum learning ini tidak hanya fokus pada penguasaan materi akademis saja, tetapi juga mengembangkan keterampilan hidup yang diperlukan dalam karir dan kehidupan sehari-hari.
Hal ini mencakup kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan adaptabilitas yang semuanya berkontribusi pada kesuksesan hidup dan karir siswa tersebut. Kemudian yang kelima, membantu mempercepat dalam pembelajaran. Artinya, quantum learning ini menggunakan teknik-teknik yang dapat mempercepat proses pembelajaran. Ini melibatkan metode pembelajaran yang intensif, fokus pada hasil yang diinginkan, dan mengurangi hambatan belajar. Tujuannya adalah memungkinkan siswa untuk mencapai pemahaman dan penguasaan materi secara lebih cepat dan efisien. Kemudian materi berikutnya yaitu terdapat karakteristik pembelajaran quantum learning. Nah, secara umum karakteristik pembelajaran quantum learning ialah sebagai berikut. Yang pertama itu berpangkal pada psikologi kognitif. Kemudian yang kedua bersifat humanistik. Artinya manusia selaku pembelajar menjadi pusat perhatian, potensi diri, kemampuan pikiran dan daya motivasi dan sebagainya dari pembelajar dapat berkembang secara optimal dengan meniadakan hukuman dan hadiah. Karena semua usaha yang dilakukan pembelajar itu dihargai, kesalahan dianggap sebagai manusiawi. Kemudian yang ketiga itu bersifat konstruktivistis, artinya memadukan, menyinergikan, dan mengolaborasikan faktor potensi diri manusia selaku pembelajar dengan lingkungan fisik maupun mental sebagai konteks pembelajaran. Nah, oleh karena itu, baik lingkungan maupun kemampuan pikiran atau potensi diri manusia harus diperlakukan sama dengan harapan memperoleh stimulan yang seimbang agar pembelajaran berhasil dengan baik. Kemudian yang keempat itu ada memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna. Nah, dalam proses pembelajaran dipandang sebagai penciptaan interaksi-interaksi bermutu dan bermakna yang dapat mengubah energi, kemampuan pikiran, dan bakat alamiah pembelajar menjadi cahaya yang bermanfaat bagi kehidupan ataupun keberhasilan pembelajar. Kemudian yang kelima itu menekankan pada pemercepatan pembelajaran dengan taraf keberhasilan tinggi. Nah, dalam prosesnya menyingkirkan hambatan dan halangan sehingga menimbulkan hal-hal yang seperti suasana yang menyenangkan, lingkungan yang nyaman, penataan tempat duduk yang rileks, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam itu ada menekankan kealamiahan dan kewajaran proses pembelajaran. Dengan kealamiahan dan kewajaran menimbulkan suasana yang nyaman, segar, sehat, rileks, santai, dan menyenangkan serta tidak membosankan. Kemudian yang ketujuh itu terdapat menekankan kebermaknaan dan kebermutuan proses pembelajaran. Dengan kebermaknaan dan kebermutuan akan menghadirkan pengalaman yang dapat dimengerti dan berarti bagi pembelajar, terutama pengalaman perlu diakomodasi secara memadai. Kemudian yang kedelapan memiliki model yang memadukan konteks dan isi pembelajaran. Nah, jadi konteks pembelajaran meliputi suasana yang memperdayakan, landasan yang kukuh, lingkungan yang mendukung, dan rancangan yang dinamis. Sedangkan isi pembelajaran meliputi penyajian yang prima, pemfasilitasan yang fleksibel, keterampilan belajar untuk belajar, dan keterampilan hidup. Kemudian yang kesembilan itu menyeimbangkan keterampilan akademis, keterampilan hidup, dan prestasi material. Kesepuluh, menanamkan nilai dan keyakinan yang positif dalam diri pembelajar. Ini mengandung arti bahwa suatu kesalahan tidak dianggapnya suatu kegagalan atau akhir dari segalanya. Nah, dalam proses pembelajarannya dikembangkan nilai dan keyakinan bahwa hukuman dan hadiah tidak diperlukan karena setiap usaha harus diakui dan dihargai. Kemudian yang ke-11, mengutamakan keberagaman dan kebebasan sebagai kunci dari interaksi dalam proses adanya pengakuan keragaman gaya belajar siswa dan pembelajar. Yang ke-12 itu mengintegrasikan totalitas tubuh dan pikiran dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran bisa berlangsung nyaman dan hasilnya lebih optimal tentunya. Nah, kemudian materi berikutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran quantum learning. Menurut Deporter, Reardon, dan Nurin tahun 2000, terdapat 6 langkah utama dalam pelaksanaan model pembelajaran quantum learning yang dikenal dengan istilah tandur, yaitu yang pertama, T sama dengan tumbuhkan. Nah, di sini maksudnya ialah tumbuhkan minat belajar siswa dengan memuaskan rasa ingin tahu siswa dalam bentuk apakah manfaatnya bagiku atau ambak. Nah, tumbuhkan suasana yang menyenangkan di hati siswa dalam suasana rileks, tumbuhkan interaksi dengan siswa, kemudian masuklah ke alam pikiran mereka. Dan yakinlah siswa mengapa harus mempelajari ini dan itu. Belajar adalah suatu kebutuhan siswa, bukan suatu keharusan.
Nah, kemudian yang kedua ada A sama dengan alami. Unsur alami ini akan mendorong hasrat alami otak untuk menjelajah. Jadi, ciptakan atau datangkan pengalaman umum yang dapat dimengerti semua siswa. Jangan sampai kita menggunakan istilah yang asing dan sulit untuk dimengerti, karena ini akan membuat siswa merasa bosan dalam belajar. Kemudian yang ketiga ada N, sama dengan namai. Nah, setelah siswa melalui pengamatan belajar pada kompetensi dasar tertentu, mereka kita ajak untuk menulis di kertas menamai apa saja yang telah mereka peroleh. Apakah itu informasi, rumus, pemikiran, tempat, dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu ada D, sama dengan demonstrasikan. Nah, setelah siswa mengalami belajar akan sesuatu, beri kesempatan kepada mereka untuk mendemonstrasikan kemampuannya. Karena siswa akan mampu mengingat 90% jika siswa itu mendengar, melihat, dan melakukannya. Melalui pengalaman belajar, siswa akan mengerti dan mengetahui bahwa dia memiliki kemampuan dan informasi yang cukup. Kemudian yang kelima itu U, sama dengan ulangi. Rekatkan keseluruhan informasi pelajaran, tunjukkan kepada para siswa tentang cara-cara mengulangi materi dan menegaskan aku tahu bahwa aku memang tahu ini. Pengulangannya sebaiknya dilakukan dengan konsep multi kecerdasan yang dimiliki oleh siswa. Misalkan jika tadi dicontohkan dengan belajar bersepeda dan kemudian jatuh, maka setelah belajar menyimbangkan diri, maka mereka akan mampu menggunakannya dan mereka benar-benar menguasai apa yang mereka lakukan. Kemudian 6 sama dengan R, itu artinya rayakan. Nah, perayaan ini adalah ekspresi dari kelompok seseorang yang telah berhasil mengerjakan suatu tugas atau kewajiban dengan baik. Maka sudah selayaknya jika siswa sudah mengerjakan tugas dan kewajiban dengan baik, itu untuk dirayakan dengan cara misalkan bertepuk tangan. Nah, kemudian materi selanjutnya itu terdapat kelebihan dan kelemahan pembelajaran quantum learning. Nah, jadi setiap model pembelajaran pada umumnya itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan model pembelajaran quantum learning. Nah, menurut Soimin tahun 2014, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran quantum learning itu sebagai berikut. Yang pertama, kita membahas mengenai kelebihan terlebih dahulu. Nah, kelebihan atau keunggulan model pembelajaran quantum learning itu ialah yang pertama, dapat membimbing siswa ke arah berpikir yang sama dalam satu aluran pikiran yang sama. Yang kedua, karena quantum learning ini lebih melibatkan siswa saat proses pembelajaran, perhatian siswa itu dapat dipusatkan kepada hal-hal yang dianggap penting oleh guru, sehingga hal yang penting itu dapat diamati secara teliti. Kemudian yang ketiga, itu karena gerakan dan proses dipertunjukkan, maka tidak memerlukan keterangan-keterangan yang banyak dalam model pembelajaran quantum learning ini. Kemudian yang keempat, proses pembelajaran menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Kemudian yang kelima, siswa didorong untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan dan dapat mencoba melakukannya sendiri. Kemudian yang keenam, karena model pembelajaran quantum learning ini membutuhkan kreativitas dari seorang guru untuk merangsang keinginan bawaan siswa untuk belajar, maka secara tidak langsung guru terbiasa untuk berpikir kreatif setiap harinya. Kemudian yang ketujuh, pelajaran yang diberikan oleh guru itu mudah diterima atau dimengerti oleh siswa karena dengan metode yang menyenangkan tadi. Kemudian kekurangannya. Nah, kekurangan atau kelemahan model pembelajaran quantum learning itu sebagai berikut. Yang pertama, model ini memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang, di samping memerlukan waktu yang cukup panjang, yang mungkin terpaksa mengambil waktu atau jam pelajaran lain. Kemudian yang kedua, fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memakai tidak selalu tersedia. Jadi fasilitasnya harus memadai. Kemudian yang ketiga, karena dalam metode ini ada perayaan untuk menghormati usaha seorang siswa, baik berupa tepuk tangan, jentikan jari, nyanyian, dan lain-lain, itu dapat mengganggu kelas lain atau berisik ya. Kemudian yang keempat, banyak memakan waktu dalam hal persiapan. Nah, yang kelima ini, model ini memerlukan keterampilan guru secara khusus karena tanpa ditunjang hal itu, proses pembelajaran tidak akan efektif. Yang keenam, agar belajar dengan model pembelajaran ini mendapatkan hal yang baik diperlukan ketelitian dan kesabaran. Namun kadang-kadang ketelitian dan kesabaran itu diabaikan, sehingga apa yang diharapkan tidak tercapai sebagaimana mestinya. Nah, kemudian ini terdapat dua foto model pembelajaran quantum learning, yang dimana foto pertama itu menggambarkan sosok guru yang sedang mengajarkan kepada murid-muridnya dengan cara
atau metode yang asik, yang menyenangkan bagi siswa. Nah, dapat kita lihat di foto tersebut, muridnya seperti senang dengan model pembelajarannya. Kemudian yang kedua itu ada foto dua murid yang sedang belajar dengan menggunakan metode games. Nah, jadi pembelajarannya menyenangkan. Nah, pembelajaran yang asik dan menggabungkan dengan beberapa metode, inilah yang disebut dengan pembelajaran quantum learning. Nah, Sobat Kojar, demikianlah video pembelajaran mengenai materi model pembelajaran quantum learning. Nah, sekarang mari kita simpulkan ya. Nah, jadi secara keseluruhan, quantum learning ini merupakan suatu model pembelajaran yang mengintegrasikan aspek seni, potensi diri siswa, dan lingkungan belajar untuk menciptakan proses pembelajaran yang meriah, menyenangkan, dan bermanfaat. Yang dimana tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, memastikan proses belajar menyenangkan, menyesuaikan metode pembelajaran dengan cara kerja otak, meningkatkan keberhasilan hidup dan karir, serta mempercepat proses pembelajaran. Nah, kemudian untuk karakteristik quantum learning sendiri mencakup pendekatan psikologi kognitif, aspek humanistik, konstruktivisme, fokus pada interaksi bermutu, pemercepatan pembelajaran, kealamian dan kewajaran proses pembelajaran, kebermaknaan, integrasi konteks dan isi pembelajaran, keseimbangan antara keterampilan dan akademis dan hidup, pemberdayaan nilai positif, dan penekanan pada kebebasan dan keberagaman. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran quantum learning itu sendiri dikenal dengan istilah tandur, yang mencakup tumbuhkan minat, alami pengalaman, namai pengetahuan, demonstrasikan pemahaman, ulangi materi, dan rayakan pencapaian siswa. Nah, kemudian pada model pembelajaran quantum learning ini juga memiliki kelebihan seperti melibatkan siswa secara aktif, memusatkan perhatian pada hal-hal penting, ada juga menciptakan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan mudah dimengerti. Namun model pembelajaran quantum learning ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti memerlukan persiapan yang matang, fasilitas yang memadai, dan keterampilan khusus dari guru. Nah, dengan demikian, pembelajaran quantum learning ini adalah suatu pendekatan pembelajaran holistik yang jika diimplementasikan dengan baik, maka akan dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang memuaskan dan berdampak positif pada perkembangan siswa. Nah, Sobat Kojar, untuk memperdalam materi, yuk Sobat Kojar kerjakan soal-soal berikut ini. Nah, soal yang pertama itu yaitu apa yang dimaksud dengan quantum learning berdasarkan pemahaman Anda setelah mempelajari materi ini. Kemudian yang kedua, berdasarkan tujuan quantum learning, mengapa menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan menjadi penting. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang menjadi salah satu karakteristik quantum learning yang bersifat humanistik. Kemudian yang keempat, sebutkan dua langkah utama dalam tandur model pelaksanaan quantum learning menurut Deportor, Reardon, dan Nurin tahun 2000. Kemudian yang kelima, sebutkan dan jelaskan 3 kelebihan dan 3 kekurangan dari model pembelajaran quantum learning. Nah, jika Sobat Kojar menyaksikan materi yang saya sampaikan di video pembelajaran ini, maka tentunya Sobat Kojar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, Sobat Kojar, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada mata kuliah belajar dan pembelajaran materi model pembelajaran quantum learning. Saya Aditya Ari Widodo, pamit undur diri. Daun salam, daunnya jatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.